100% kita akan bantah, akan patahkan, akan kita berikan alibi yang kuat bahwa insya Allah Al-Mahdi itu ya pemimpin umat Islam di akhir zaman itu berdiri karena mubasyirat, karena bimbingan mubasyirat. Keberhasilan perjuangan dalam sekejap, ya, hanya 4 tahun nanti. Bahkan ketika perang Ghazwahin hanya berbulan-bulan. Bahkan Pakistan menguasai negara-negara besar di sekitarnya itu hanya berbulan-bulan, kata Muhammad Qasim. Singkat nanti, semua serba singkat. Bahkan Al-Mahdi berkuasa pun 7 tahun, singkat. Ya. Kenapa bisa berhasil? Karena ternyata insya Allah khalifah terakhir umat Islam, akan didirikan dengan mubasyirat. Baik, pertama begini. Sekaligus ini membantah berbagai pernyataan ustadz, tokoh-tokoh agama, termasuk contohlah yang meledek-ledek sering, Dr. Ar-Raji. Masa banyak mimpi ngaku Al-Mahdi? Masa Al-Mahdi hubungan? Pokoknya begitu-begitulah. Saya juga banyak bermimpi dan sebagainya. Kita buktikan ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli agama, saya membaca teks Qur'annya saja, hadis saya takut salah. Ya, saya tidak berani. Sudah, saya apa adanya sajalah. Karena saya memang bukan tokoh agama ya. Begini. Saya akan membacakan sebuah hadis ya. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Masa kenabian akan datang di tengah-tengah kalian dan akan berlangsung dengan kehendak Allah. Kemudian dia akan mencabut masa kenabian itu. Jika dia menghendaki untuk mencabutnya, dia itu Allah. Kemudian akan muncul masa khalifah dengan manhaj an-nubuwah atau tuntunan Nabi langsung. Dan akan terus berlangsung sampai Allah berkehendak untuk mencabutnya. Kemudian datanglah masa para raja yang menggigit, menyengsekan rakyat maksudnya. Dan akan terus berlangsung sehingga Allah menghendaki untuk mencabutnya. Ya, atau mengakhiri kekuasaannya. Kemudian muncul lagi penguasa diktator dan akan terus berlangsung sampai Allah menghendaki untuk menghabisi masanya. Kalimat terakhir dari hadis ini. Kemudian akan muncul lagi sebuah khilafah ya, yang didirikan dengan petunjuk Nabi. Nah, menarik di kalimat terakhir. Baik, mari kita main logika. Akan muncul khalifah terakhir dengan petunjuk Nabi. Apakah Nabi saat ini masih hidup? Tidak ada. Apakah Nabi memberikan petunjuk saat sama seperti hidup ketika awal berdirinya Islam? Tidak, karena Nabi sudah wafat. Tapi kalimat hadisnya itu, kemudian akan muncul lagi sebuah khalifah yang didirikan dengan petunjuk Nabi. Baik, catat ini. Ini sering disampaikan oleh ustadz akhir zaman, tapi lalai dalam melihat ini semua. Didirikan dengan petunjuk Nabi, saya ulang lagi. Oke. Kalau petunjuk Nabi, keyakinan para ustadz-ustadz akhir zaman, para tokoh agama, adalah ilmu, maka ilmu yang mana? Oke, kalau anggap golongan ini, anggaplah ormas misalkan. Ormas yang mana? Muhammadiyah, Nahdien, Salafi, atau Jamaah Tabligh mana? Kalau pengikut, Jamaah Tabligh yang banyak. Oh, berarti yang benar jangan-jangan Jamaah Tabligh, karena pengikutnya banyak sedunia. Apa itu ukurannya? Oke ya. Lalu,
Karena kelompok-kelompok, jadi petunjuknya kalau hanya ilmu, yang mana? Karena terpecah belah juga mazhab. Jangankan mazhab 4 besar mazhab. Toreko saja terpecah-pecah terus, sampai ratusan toreko sekarang ini. Aliran Sufi itu. Ya. NU juga terpecah lagi, ada NU garis lurus dan sebagainya. Nah, jadi ini tidak mungkin kalau petunjuk ini. Jadi kalau Ar-Razi menyepelekan mimpi, nggak mungkin mimpi ya. Masa mimpi jadi Al-Mahdi gitu, gara-gara mimpi jadi Al-Mahdi. Ah, ini berarti dia sangat merendahkan kalam ilahi. Oke, jadi apa petunjuknya? Ya, mustahil daripada ilmu. Karena ditambah lagi dengan keyakinan kita yang sudah kita kaji lama, ilmu dan ulama sekarang ini sudah dicabut ya. Jawabannya ada dalam hadis ini nih. Risalah dan kenabian telah terputus. Maka tidak ada lagi rasul dan nabi setelahku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, ini kan jadi memberatkan orang-orang. Kenapa? Karena nanti kan jauh 14 abad, 15 abad yang harapan. Memberatkan orang karena kamu tidak ada, sudah almarhum. Kira-kira begitulah sahabat ini bertanya. Tapi Nabi jawab, tak dulu, kira-kira gitu ya. Akan tetapi yang ada untuk bimbingan umat di ujung akhir zaman adalah mubasyirat. Tuh, Allah Maha Adil. Kalimatnya yang benar begini. Hal itu memberatkan orang-orang. Lalu beliau bersabda, akan tetapi yang ada adalah mubasyirat. Kita menarik nih. Kalimat yang ada. Artinya tidak ada lagi selain ini. Kita mau makan-makan yuk. Yang ada hanya tempe. Berarti hanya tempe, nggak ada yang lain. Artinya petunjuk langsung dari Allah, itu nanti setelah beliau wafat, tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mubasyirat, mimpi yang benar. Nih, lihat. Ini juga diabaikan oleh banyak orang nih. Ya. Tidak ada lagi pilihan lain kecuali memang Allah tetapkan mimpi. Sisa dari kewahyuan Nabi itu. Nabi banyak, malaikat Jibril jadi manusia, ucapannya jadi wahyu. Ada suara-suara, ada mimpi, macam-macam. Nah, dari semua wahyu yang diterima bentuknya itu, baik penglihatan atau apapun lah, Allah sisakan satu, mimpi. Para sahabat bertanya, apa yang disebut dengan mubasyirat, wahai Rasul? Beliau menjawab, mimpi seorang muslim adalah salah satu dari sekian bagian dari kenabian. Oh, Masya Allah. Ya. Bukan mimpi Muhammad Qasim. Salah nih. Ini para hater salat sahih per kaki tangan Dajjal membelokkan hadis ini. Dengan berfatwa, dengarkan Qasim saja, abaikan mimpi lain. Waduh, saya sudah katakan Anda berani berhadapan dengan Nabi. Makanya sekarang sudah mulai tepar satu-satu ya. Terbukti mereka adalah orang-orang jahat selama ini. Orang-orang yang di lingkungan Muhammad itu jahat. Lihat terbukti. Satu kasus, dua kasus terjadi kan. Akhirnya minta maaf. Ketika mereka memfitnah terus, coba kita buktikan di sidang pengadilan. Kalau memang Anda fitnah, Anda masuk penjara. Kalau Anda bisa buktikan, Anda selamat. Ternyata kan JPR semua. Minta maaf. Ini satu contoh. Sementara kelompok helper yang sekarang sekali mau Qasim, doktrinnya begitu. Berfatwa. Nggak usah dengerin yang lain. Mimpi Qasim saja. Tuh, kan, lihat. Anda berani berhadapan dengan Nabi ya. Makanya saya kalau sudah mendengarkan kaki tangan Dajjal, saya suka agak naik darah sedikit. Nggak apa-apa ya kalau sedikit ya. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Kalau banyak, gebrak meja takutnya. Oke. Jelas ini. Ya. Artinya Rasulullah mengatakan,
nanti itu petunjuk itu bahwa khalifah di akhir zaman itu didirikan oleh petunjuk. Ini karena apa? Jangan lupa yang akan jadi khalifah siapa nanti itu? Al-Mahdi kan? Imam Mahdi. Jelas definisinya Al-Mahdi itu, Imam Mahdi itu imam yang mendapat petunjuk. Nah jelas Allah kunci melalui Nabi Muhammad bahwa petunjuk itu hanya dalam bentuk mimpi. Jadi kalau ada orang lain yang mengaku suara gaib, kedatangan Allah langsung ketika lagi terjaga, kedatangan Nabi langsung ketika terjaga, itu batil. Karena ini teksnya hadis. Hanya dalam bentuk mimpi. Tuh, hanya. Berarti tidak ada lain. Jadi kalau mimpi rokaya, mimpi macam-macam lah. Ada yang ngaku Imam Mahdi ke saya juga. Ada 12 orang ngaku mimpi Mahdi ke saya. Saya tanya apa petunjuknya mimpi dan juga gaib, suara gaib dan sebagainya. Itu batil semua. Karena hanya dalam bentuk mimpi. Artinya tidak ada lain petunjuk kecuali mimpi. Nah Muhammad Qasim kenapa saya percaya? Karena dia memang dalam bentuk mimpi murni. Baik, saya bacakan lagi hadis yang lain sebagai penguat. Rasulullah SAW jika selesai salat subuh bertanya kepada para sahabat ke jamaahnya begini. Apakah semalam ada dari kalian yang bermimpi? Beliau melanjutkan, sesungguhnya tidak ada lagi tersisa setelahku, kematianku, sesuatu dari kenabian selain mimpi yang benar. Tuh, dipertegas lagi. Tidak ada selain mimpi yang Allah sisakan. Ini hadis Sunan Abu Dawud. Jadi rekan sekalian, kalau kita pegang Quran dan hadis, maka kalau ada orang yang mengaku dapat petunjuk di luar mimpi murni, abaikan itu semua. Walaupun ancamannya banyak. Kamu kalau nggak percaya mimpi saya, masuk neraka. Kamu kalau nggak mimpi saya, nggak masuk grup saya, kamu dilaknat. Nggak usah takut. Karena Nabi sudah bilang, pegang sunnahku dengan gigi geraham, erat. Karena godaan begitu banyak sekali. Ada yang bidah, ada yang syirik, ada yang banyak dalilnya, foto ulama dibolehkan ini dalilnya. Wah, dengan macam-macam lah. Pokoknya kita kuat gigi. Itu yang akan selamat. Ya, tuh dipertegas lagi. Tidak lagi yang tersisa, sudah selesai. Kecuali dalam bentuk mimpi. Jadi hanya satu, ya. Nah, kembali yang tadi, jika arti Al-Mahdi itu mendapat petunjuk, maka dari Allah langsung, maka Al-Mahdi itu adalah orang yang akan mendirikan khalifah umat Islam di akhir zaman. Jadi artinya kepemimpinan umat Islam, ya, persatuan umat Islam di akhir zaman itu dibimbing oleh mubasyirat. Karena sudah Nabi sampaikan pesan terpenting yang muncul itu mendapat julukan, artinya Al-Mahdi, orang yang dapat petunjuk. Setelah dibayat menjadi Imam Mahdi. Karena itulah sahnya bayat itu berarti semua umat Islam wajib dia yang menjadi pemimpin. Sebelumnya belum jadi pemimpin. Nah, namun nanti setelah di Pakistan, Allah memberikan tingkatan derajat berikutnya, yaitu tangannya mulai pegang debu jadi emas, tangannya mulai bercahaya dan sebagainya. Tapi belum menjadi pemimpin umat dunia nanti, ya. Nah, tapi kemudian kenapa para ustadz, para doktor-doktor agama sekarang yang lulusan agama semua segala macam tidak berpijak kepada ini. Tidak berpijak kepada kunci yang Nabi sampaikan di awal. Kuncinya ini sebetulnya. Tidak ada lagi petunjuk setelah wafat kecuali dalam bentuk mimpi. Tidak ada lagi yang lain. Lalu kenapa mereka tidak patuh dengan kalimat ini? Padahal mereka tahu definisi Al-Mahdi itu orang dapat petunjuk. Sudah jelas ditegaskan. Tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka tidak bisa melihat ini? Jawabannya adalah mereka juga sama tidak akan bisa melihat Dajjal.
Bukan mereka tidak pintar. Mereka dengan saya ilmunya jauh. Saya suruh ngaji Quran dia pelitat-pelitut mungkin. Salah barangkali. Ya. Lalu kenapa mereka tidak bisa melihat Dajjal? Kenapa coba? Ayo. Tidak mungkin. Ya. Ini sudah sering kita kaji ya. Silakan nonton video-video guys sebelumnya. Nah, maka jelas artinya ini menunjukkan bahwa ilmu dan ulama sudah Allah angkat. Sebab kalau mereka masih ada ilmu petunjuk dari Allah, pasti mereka paham ini. Ya. Maka di dalam Mubasyirat Muhammad Qasim, ulama pun seolah-olah tersihir Dajjal. Ada kalimat mimpi Muhammad Qasim, tersihir Dajjal ulama sekarang ini. Ya. Tidak mengetahui kebenaran hakiki itu. Nah, jadi saya kira sangat jelas ya. Isi pesan, saya terakhir nih, saya ingin menyampaikan isi pesan terkait dengan tema tadi di atas ya. Wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kekhalifahan turun di bumi yang disucikan, maka sungguh telah dekat dengan gempa dan berbagai macam kesedihan yang sangat mendalam. Serta perkara-perkara besar. Pada saat itu hari kiamat lebih dekat daripada orang-orang daripada tanganku ini daripada kepalaku. Tanganku, tangan dengan kepala ya lebih dekat. Oh, tangan Nabi dengan megang kepalanya ya? Nah. Ya. Artinya begini, poinnya. Jika seorang khalifah sudah turun di bumi yang disucikan, ini memperkuat lagi bahwa lihat siapa yang sudah diberikan mubasyirat dan siapa yang sekarang mengusung, memberitakan akan ada orang yang akan mensucikan buminya. Itulah yang harus diikuti. Itulah calon khilafah. Insya Allah Muhammad Qasim sudah diberikan takdirnya nanti dia akan mensucikan Pakistan menjadi negara yang suci dari berbagai kesyirikan. Itu memperkuat lagi bahwa Muhammad Qasim murni mendapat petunjuknya dari mimpi sesuai dengan kalimat tadi semua hadis-hadis sampaikan, plus takdirnya yang akan membebaskan satu negara Pakistan bebas dari bentuk syirik. Selesai ini sebetulnya. Dengan hadis ini sudah selesai. Siapa Al-Mahdi sesungguhnya? Siapa khalifah sesungguhnya? Ya, jelas. Saya kira apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim akan membebaskan wilayah bebas syirik sesuai dengan hadis Sunan Abu Dawud 2173 yang barusan saya sebutkan. Saya ulangi. Wahai anak Hawalah, apabila engkau melihat kekhalifahan yang turun di bumi yang akan disucikan, maka sesungguhnya telah dekat dengan gempa-gempa. Nah, gempa-gempa sekarang ini baru pemanasan ini, ya. Lempengan sesar di Indonesia saja masih banyak, masih belasan. Siap-siap bumi di sini, siap-siap Malaysia juga akan terjadi gempa-gempa di berbagai belahan dunia. Siap-siap semua ya. Kemarin-kemarin itu baru pemanasan. Karena di sini kalimatnya akan terjadi gempa, berarti ini yang akan ke depan jauh lebih besar. Dan itu sudah diramalkan oleh BMKG, termasuk di sesar Lembang ini. Siap-siap penduduk Bandung dari mulai bukan negara sampai dengan kota Bandung akan terjadi getaran luar biasa ya. Memporak-parandakan banyak. Namun ya bukan alhamdulillah ya namanya bencana, tapi unik. Ya. BMKG tidak mengatakan ke Subang gitu. Kalau sesar Lembang terjadi dan itu besar, yang akan rusak itu dari mulai bukan negara sampai dengan kota Bandung. Kota Bandung loh. Jadi dari perbatasan ini ke Subang kita enggak malah. Nah, inilah barangkali rahasia Allah mengapa kita ditempatkan di sini sama Allah ya. Baik.
Tapi jangan disyukuri, karena itu musibah. Masa kita, alhamdulillah kita tidak kena, jangan juga ya, karena kan yang lain kena musibah. Tapi kita syukuri saja bahwa ini bagian dari tanda Allah kepada kita, bahwa kita ditempatkan di sini, takdirnya ya.